Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini saya bacain untuk Capricorn Moon periode tahun 2024. Teman-teman juga boleh nonton bacaan zodiak Sun atau zodiak Ascendant. Yang mana nanti salah satunya yang lebih resonate, maka itu bisa menjadi rules-nya teman-teman untuk menjalani tahun 2024. Oke Capricorn, apa saja yang akan dihadapi di tahun 2024? Disimak dari awal sampai akhir ya. Tahun 2024, jika saya analisis secara keseluruhan, adalah tahun yang saatnya teman-teman maju terus, jalan terus, pantang mundur. Mars hanya satu kali retrograde, yaitu di 7 Desember 2024. Untuk Capricorn akan retrograde di house ke-7. Neptunus tidak ada transit, namun akan retrograde di 2 Juli 2024 di Pisces, yaitu di house ketiga Capricorn. Saturnus tidak ada transit namun akan retrograde di 29 Juni hingga 15 November di Aquarius, yaitu di house kedua Capricorn. Venus sepanjang 2024 tidak ada retrograde. Jupiter akan transit di 1 Mei 2024 dari Aries ke Taurus, dari house keempat Capricorn ke house kelima Capricorn. Dan akan retrograde di Taurus di 9 Oktober hingga 4 Februari 2025. Dan Uranus. Nah, ini salah satu planet malefik ya. Uranus akan transit dari Aries ke Taurus di tanggal 1 Juni 2024 dan akan retrograde di Aries 13 Desember 2024. Jadi Uranus sudah masuk ke Taurus, mundur lagi ke Aries. Bagi Capricorn, Uranus berada di house keempat, transit ke house kelima, kemudian retrograde ke house keempat. Jadi sepertinya Capricorn hal-hal yang perlu dibenahi di area tempat tinggal, keluarga, masih perlu dibenahi. Masih ada yang belum selesai dibenahi. Pluto tidak ada transit di 2024, masih tetap berada di house pertama Capricorn. Dan periode Merkuri retrograde selama tahun 2024, Merkuri retrograde yang pertama tanggal 2 April hingga 25 April, berada di Aries, yaitu di house keempat Capricorn. Kemudian Merkuri retrograde kedua di tanggal 5 Agustus sampai 29 Agustus berada di Leo di house ke-8 Capricorn. Kemudian Merkuri retrograde yang ketiga di tanggal 26 November sampai 16 Desember di Scorpio, yaitu di house ke-11 Capricorn. Dan ada 4 kali gerhana di tahun 2024. Yang pertama 25 Maret, gerhana bulan penumbra di Libra di house ke-10 Capricorn. Kemudian ditutup dengan gerhana matahari total Aries di tanggal 8 April, yaitu di house keempat Capricorn. Nah, teman-teman bisa lihat chart Capricorn yang saya share di video ini. Untuk awal tahun 2024 dimulai dengan New Moon di tanggal 11 Januari start di Capricorn, bersama dengan Mars yang juga start di Capricorn. Venus dan Merkurius juga menyelesaikan conjunction-nya di house ke-12 Capricorn. Di akhir tahun 2023, Merkuri retrograde di house ke-12 Capricorn ya. Jadi di bulan Januari, Merkurius sudah selesai retrograde, namun masih berada di house ke-12 Capricorn, yaitu di Sagittarius. Di tanggal 1 Februari, Merkurius akan transit di Capricorn. Dan Venus transit ke Capricornnya tanggal 12 Februari. Dan tentu saja karena awal tahun, Sun juga akan mulai start di Capricorn di tanggal 15 Januari 2024. Rahu berada di house ketiga Capricorn sampai tahun 2025 dan Ketu berada di house ke-9 Capricorn sampai tahun 2025. Untuk bacaan Rahu dan Ketu tidak saya lanjutkan di channel ini bacaannya ya teman-teman. Saya sudah gabungkan bacaan Vedic dan kartu tarot di channel New Crystal Tarot. Bacaan Rahu dan Ketu transit teman-teman ke channel New Crystal Tarot aja. Di situ lengkap ada 12 zodiak termasuk juga Capricorn. Oke, Capricorn. Di awal tahun 2024 dengan dimulainya New Moon, Mars serta Sun yang berada di house pertama Capricorn, maka awal tahun Capricorn sepertinya memulai sesuatu yang ini ada kaitannya dengan identitas diri. Semangat diri yang baru, semangat juang yang baru, popularitas yang baru. Dan juga kepercayaan diri yang baru. Nah, ini yang saya lihat identik banget dari Capricorn di tahun 2024.
Ada sesuatu dari masa lalu yang membuat Capricorn entah itu malu atau menyembunyikan rahasia tentang identitas dirinya. Dan ini ada kaitannya dengan keluarga atau inner child atau trauma dari masa lalu. Tapi 2023, Mars yang retrograde di Gemini lama banget selama 3 bulan, kemudian ada beberapa planet juga yang retrograde, sehingga di tahun 2024 ini Capricorn keluar sebagai diri yang bisa melawan rasa takut dan rasa malu yang selama ini ditahan oleh Capricorn. Sehingga Capricorn muncul di tahun 2024 dengan kepercayaan diri yang baru, identitas yang tidak lagi ditutup-tutupi. Ya, kalaupun ada hal-hal dari masa lalu yang dulunya buat Capricorn gak percaya diri, kali ini justru masa lalu itu membuat Capricorn semakin lebih percaya diri. Karena house pertama ini opposite-nya ke house ketujuh, ini ada kaitannya dengan identitas perkawinan Capricorn atau identitas perkawinan orang tua Capricorn. Dan tentu saja ini ada kaitannya dengan status diri Capricorn. Ini muncul karena selama ini Uranus berada di house keempat Capricorn ya. Jadi banyak tatanan di dalam kenyamanan, tempat tinggal, keluarga, rumah tangga yang Capricorn tata. Dan ketika Uranus sudah mulai station nih, mau bergerak ke house kelima Capricorn ya di tahun 2024, maka Capricorn sudah merasakan kebebasan dari perbaikan-perbaikan tatanan di dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan kenyamanan Capricorn. Meskipun nanti Uranus akan balik lagi yaitu retrograde ke house keempat Capricorn, tetapi ini seperti meninjau kembali. Capricorn melihat kembali apakah kemarin yang sudah ditata ini masih tetap bertahan ataukah ada yang perlu lagi diperbaiki. Jadi ini terlihat kalau sesungguhnya tatanan yang dibentuk oleh Capricorn di dalam lingkup keluarga, kenyamanan, tempat tinggal sebenarnya belum benar-benar settle ya. Begitu juga dengan pekerjaan karena opposite dari house keempat kan house ke-10 ya. Pekerjaan juga belum settle Capricorn sehingga Capricorn perlu meninjau, perlu menganalisis, perlu mendisiplinkan diri ya di area rumah tangga, tempat tinggal, kenyamanan, keluarga, hubungan dengan orang tua, khususnya figur ibu, dan di dalam lingkungan pekerjaan. Masih perlunya Capricorn untuk mempererat koneksi dengan keluarga dan koneksi dalam networking di lingkungan pekerjaan. Nah, namun karena Jupiter sudah bergerak ke house kelima dan tidak lagi retrograde ke Aries, hanya Uranus saja yang retrograde ke Aries. Ini berarti beberapa masalah memang sudah clear. Capricorn sudah bisa membagi fokus atau sudah bisa membuat visi baru untuk kehidupan Capricorn yang terkait dengan house kelima, yaitu Capricorn sudah bisa lah terhubung dengan teman-teman baru, dunia sosial yang baru, memperluas networkingnya, atau berpikiran untuk melanjutkan pendidikan, atau sudah bisa fokus untuk anak-anak bagi Capricorn yang sudah memiliki anak. Sudah bisa berfokus untuk menikah bagi Capricorn yang belum menikah karena Jupiter di house kelima ini akan membawa aroma-aroma percintaan baru ya, warna-warni di dunia asmara yang baru Capricorn. Opposite dari house kelima ini adalah house ke-11 ya, berpandangan tentang visi masa depan. Dan Jupiter di house kelima ini akan membuat Capricorn berpikiran untuk memonetize ya pertemanan atau networkingnya, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam diri Capricorn yang bisa dimonetize juga. Contohnya adalah Capricorn berpikiran untuk memulai bisnis baru atau usaha yang baru yang memanfaatkan networkingnya. Dan ini mungkin sudah dirasakan atau dimulai Capricorn sejak Januari 2024 ketika New Moon start, Mars start, Sun start di house pertama Capricorn, serta Merkuri dan Venus yang start di house ke-12 Capricorn. Periode keberuntungan Jupiter ini dimulai sejak 1 Mei 2024, sejak Jupiter masuk ke Taurus. Jadi sebelum bulan Mei, ya Capricorn masih berfokus pada keluarga, tempat tinggal, dan kenyamanan atau hubungan dengan orang tua. Tapi setelah masuk ke Taurus, Jupiternya, di sini Capricorn sudah mulai bisa merasakan keuntungan-keuntungan yang didapatkan, baik itu keuntungan dari nilai hubungan baik, koneksi, atau juga uang, rezeki yang didapatkan Capricorn dari sosial. Sumber keuangan semakin bertambah Capricorn, karena house kelima ini sumbernya banyak banget ya, mata pencarian Capricorn bertambah, dan ini artinya tabungan juga akan bertambah, dan Capricorn bisa menginvestasikan uangnya untuk masa depan dan jangka panjang. Hubungan yang dimulai akan bisa untuk jangka panjang, berpikiran untuk relationship misalnya, partnership misalnya, atau
hubungan asmara misalnya yang memang berpikiran untuk jangka panjang. Investasi juga seperti itu yang akan difikirkan untuk bisa jangka panjang atau bahkan kemungkinan sebagian Capricorn berpikir bisnis ataupun usaha yang bisa nantinya diwariskan ke anak-anak Capricorn. Bagi Capricorn yang mencari kerja nih ya, di 1 Mei ketika Jupiter masuk di Taurus, ini ada kesempatan kerja yang bagus dan kontrak kerja jangka panjang ya. Ketika Uranus nanti sebentar menjenguk Taurus, walaupun nanti retrograde lagi ke house keempat di Aries ya, ini memungkinkan Capricorn akan mendapat kesempatan kerja yang berkaitan dengan teknologi atau hal-hal yang terkait dengan inovasi. Atau kalaupun ini dunia profesi, maka profesi yang terkait dengan tanah, yaitu properti, atau bisnis-bisnis di Taurus ya, bisnis kecantikan, bisnis kuliner, atau fashion. Semua bisa dijajaki oleh Capricorn nih di 2024. Pluto yang berada di house pertama Capricorn, ini Pluto area transformasi ya. Selama Pluto masih berada di house pertama Capricorn, transformasi belum selesai Capricorn. Masih tetap penuh dengan inspirasi Capricorn untuk terus-terus melakukan perubahan-perubahan di tatanan kehidupan. Dan Saturnus selama tahun 2024 tetap menjaga area house kedua Capricorn, yaitu area keuangan, sumber pendapatan, pengeluaran, dan juga aset-aset dari Capricorn. Saturnus akan membuat Capricorn sangat perhitungan di area keuangan, apalagi untuk pengeluaran. Tetapi meskipun perhitungan, pengeluaran akan tetap sangat deras Capricorn untuk beberapa hal-hal di dalam kehidupan Capricorn yang nantinya perlu diperbaiki atau perlu pembiayaan lebih untuk mencapai tujuan. Karena house kedua ini juga ada kaitannya dengan saudara kakak beradik, maka Saturnus akan membuat Capricorn lebih disiplin dalam pengeluaran uang, dalam pemberian-pemberian untuk saudara kakak beradik. Dan pada periode Merkuri retrograde yang kedua, yaitu tanggal 5 Agustus sampai 29 Agustus 2024, yang berada di Leo, yaitu di house ke-8 Capricorn, ini adalah opposite dari house kedua. Maka pada periode ini Capricorn harus waspada terhadap pengeluaran mendadak atau sesuatu yang harus diperbaiki atau memang biaya yang harus dikeluarkan Capricorn untuk memperbaiki dokumen-dokumen penting atau untuk menebus suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan. Misalnya membayar biaya pendidikan, atau membayar biaya renovasi, atau membayar biaya pengobatan. Karena Merkuri retrograde di house ke-8 Capricorn ini ada kaitannya dengan house ke-7, di mana pada saat itu Sun menyoroti house ke-7 Capricorn, maka ini ada kaitannya dengan pernikahan, relationship, atau partnership, komitmen, dan kemitraan. Perhatikan segala bentuk-bentuk perjanjian Capricorn pada periode ini sangat tidak disarankan untuk menyepakati perjanjian besar atau perjanjian penting, atau bahkan menjanjikan sesuatu kepada seseorang, misalnya berjanji untuk menikah, atau periode tanggal pernikahan juga tidak disarankan pada periode ini, karena setelah nanti Merkuri retrograde selesai, dan masuk ke house ke-9 Capricorn, Sun juga akan masuk ke house ke-8. Maka segala bentuk perjanjian ataupun komitmen itu perlu diperbaiki atau bahkan direvisi. Kemudian Neptunus akan tetap menjaga area house ketiga Capricorn sepanjang 2024, tetapi akan dipengaruhi juga oleh Rahu yang berada di house ketiga Capricorn. Neptunus akan memberikan Capricorn kebijaksanaan dalam berbicara, kewibawaan, pertimbangan-pertimbangan, serta pandangan spiritualitas ataupun pandangan dari sisi ilmu agama. Meskipun juga terkadang bisa lost control karena ada Rahu juga di house ketiga yang membuat Capricorn kalau ngomong itu terkadang tidak memikirkan perasaan orang lain, cenderung kata-kata Capricorn tajam sepanjang tahun 2024 hingga 2025 ya, selama Rahu berada di house ketiga. Ada juga ambisi dan antusiasme yang sangat besar untuk melakukan perjalanan internasional ataupun domestik, antusiasme yang sangat kuat juga untuk dunia pendidikan, tetapi juga akan disibukkan dengan ambisi-ambisi lain sehingga kemungkinan bagi Capricorn yang melanjutkan pendidikan ini bisa terganggu area pendidikannya, sering terlambat misalnya atau sering tidak mengerjakan tugas karena kesibukan-kesibukan lain. Namun Neptunus adalah spirit guide Capricorn yang berada di house ketiga, yang akan memberikan Capricorn segala pertimbangan, nasihat-nasihat dari pesan-pesan intuitif.
Dan segala perjalanan Capricorn sepanjang 2023 yang diwarnai oleh energi Neptunus di house ketiga adalah perjalanan spiritual. Menimba pengalaman, kalaupun terjadi sesuatu dari komunikasi yang tidak baik, misalnya konfrontasi atau konflik, maka Capricorn akan lebih cenderung untuk memahami dari sisi pengalaman dan kemakluman. Di tanggal 2 April sampai 25 April, Merkuri retrograde yang pertama, Venus juga berada di house keempat Capricorn bersama dengan Merkuri, dan Sun berada di Aries ya, juga di house keempat nih. Jadi pada periode ini sepertinya akan ada keuntungan Capricorn dari area tempat tinggal ataupun perumahan properti. Bisa saja pada periode ini Capricorn akan menempati rumah baru atau membeli aset ya, properti misalnya, atau kalau Capricorn memang punya gedung atau rumah yang disewakan atau kos-kosan ya, ini akan menguntungkan. Karena oposit dari house keempat adalah house ke-10 ya di area profesi, maka ini juga bagi Capricorn yang berprofesi, bisnis, usaha, ini adalah periode Capricorn menimba banyak keuntungan. Bahkan ada yang sampai ke mancanegara, internasional. Ekspansi bisnis misalnya, atau ekspansi usaha, atau ekspansi produk, atau kalau memang Capricorn yang bekerja menggunakan jasa profesi, ya kemungkinan akan ada klien atau customer dari luar negeri. Oh ya, Jupiter yang berada di house kelima ini juga akan memberikan Capricorn kesempatan untuk mendapatkan biaya pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, atau Capricorn akan tertarik untuk mengajukan permohonan ya, mendapatkan beasiswa untuk pendidikan ke luar negeri. Bagi Capricorn yang berminat dan mau, kalaupun tidak maka ini bisa diabaikan. Oke, untuk Uranus yang sementara masuk di house kelima Capricorn di tanggal 1 Juni, tetapi di tanggal 13 Desember akan balik lagi ke Aries. Jadi 6 bulan ya, sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya kurang lebih 6 bulan ya. Capricorn akan merasakan beberapa kekacauan ya di area pertemanan, atau jika Capricorn bergabung dalam organisasi, kelompok atau komunitas, ada beberapa perombakan di sana. Tetapi ini Capricorn bukan sebagai pemimpin, tapi Capricorn bagian dari organisasi, kelompok ataupun masyarakat dari suatu negara. Ya, karena Uranus ini adalah dampak global. Satu sisi ini bisa menguntungkan Capricorn karena Uranus berada di house kelima ya. Bagi sebagian Capricorn yang mungkin memang sudah berkecimpung di area trading atau bisnis, ini adalah periode yang sangat menguntungkan. Tapi disarankan tidak berlama-lama karena di bulan Desember kan Uranus mundur lagi. Hentikan bisnis yang terkait dengan gambling ya, atau pekerjaan untung-untungan itu, karena bisa mendapat kerugian kalau nanti Uranus sudah masuk di house ke-4 Capricorn. Jadi periodenya hanya kurang lebih 6 bulan. Atau bagi Capricorn lainnya mungkin akan ada kesempatan untuk punya rumah baru ya, atau membeli properti. Nah, ini juga adalah kesempatan Capricorn untuk memanfaatkan mungkin peraturan baru nantinya dari pemerintah ya, untuk bisa memuluskan impian Capricorn. Misalnya punya properti baru ya, atau punya investasi tanah atau investasi saham atau investasi bisnis lain. Namun disarankan targetnya adalah jangka pendek ini, Capricorn, 6 bulan kurang lebih periodenya. Kalau ingin memiliki itu semua, maka pastikan dana atau kekuatan kamu, Capricorn, mencukupi untuk 6 bulan. Kalaupun kamu mengajukan pinjaman, ya periodenya kurang lebih 6 bulan harus tuntas. Kalau lebih dari 6 bulan, Uranus masuk di house keempat ini bisa membuat kamu pusing kepala, sehingga mungkin harus menjual aset yang lain untuk menutupi penyelesaian impian kamu ini, bisnis baru yang kamu mulai, atau pekerjaan baru, investasi baru, sesuatu yang gambling yang kamu mulai semenjak Uranus di Taurus. Paham ya apa yang saya sampaikan? Ya semoga teman-teman paham. Kalau teman-teman kurang paham, coba diulangi lagi ya. Kemudian Merkuri retrograde yang ketiga di tanggal 26 November sampai 16 Desember 2024. Ini adalah periode Capricorn untuk mengakumulasi kekayaan, harta, uang yang sudah dikumpulkan selama 1 tahun. Dan perhatikan teman-teman, selama 2024, Merkuri dan Venus ini jalannya berbarengan. Ketika Venus dan Merkuri jalannya berbarengan, ini adalah gambaran keberhasilan jika berada di house yang terbaik.
Misalnya di house kedua, house ketiga, house keempat, house kelima, house ketujuh, house ke-9, 10, 11. Jika berada di house ke-6, house ke-8, dan house ke-12, maka perlu adanya review atau mungkin adanya kerugian. Merkuri retrograde di house ke-11 Capricorn ini bisa membawa keuntungan. Terjadinya kesepakatan baru, komitmen baru, tetapi perlu adanya review, mungkin akan ada perjanjian yang akan direvisi, dokumen-dokumen yang perlu direvisi, tapi juga adanya keuntungan. Kemudian gerhana bulan penumbra di Libra yang terjadi tanggal 25 Maret di house ke-10 Capricorn, maka ini menggambarkan situasi pekerjaan. Kalau ada pekerjaan yang diupayakan Capricorn dalam waktu 6 bulan untuk diselesaikan, maka ini akan terselesaikan. Kalau ada upaya Capricorn untuk menyelesaikan perjuangan di bidang profesi, maka pada periode bulan Maret ini akan ada penyelesaian dari perjuangan Capricorn di bidang profesi yang berpunca pada ketika gerhana matahari total di Aries di tanggal 8 April, maka bagi sebagian teman-teman yang memperjuangkan profesi, disinilah periode pelantikan atau pengangkatan atau promotion. Kemudian di tanggal 18 September 2024, gerhana bulan parsial di Pisces di house ketiga Capricorn, maka ini menggambarkan adanya pendidikan yang selesai bagi sebagian Capricorn yang memang melanjutkan pendidikan untuk upaya penyelesaian pendidikan. Kalau ada sebagian Capricorn yang sedang mengupayakan pembelajaran keterampilan tertentu, ini juga akan terselesaikan. Kalau ada pekerjaan yang terkait dengan perjalanan, maka ini juga akan terselesaikan. Waktunya istirahat Capricorn. Kalau ada negosiasi ataupun komunikasi, ini juga bisa terselesaikan. Yang berpunca pada tanggal 2 Oktober ketika gerhana matahari cincin di Virgo di house ke-9, ini sertifikasi, penghargaan. Tetapi house ke-9 ini juga waktunya istirahat. Jadi ada momen Capricorn menunggu untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa merealisasi pekerjaan baru ataupun profesi yang baru. Jadi pada periode ini kalau berada di house ke-9, kalau pengen buka kantor, ya ini saatnya untuk melengkapi dokumen-dokumen dari pemerintah atau mencari informasi-informasi tambahan. Waktunya untuk istirahat, nyantai-nyantai. Yang kemudian nanti di bulan Desember Mars akan retrograde di house ke-7 Capricorn ya. Ini adalah langkah awal Capricorn untuk masuk ke dalam dunia relationship, partnership, kemitraan dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan ataupun dalam usaha. Atau bahkan jika ada sebagian Capricorn yang ingin menikah. Tetapi Mars yang berada di house ke-7 ini mangal dosya. Jadi ada kemungkinan kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan Capricorn karena emosional yang bisa melepaskan kesempatan ataupun rezeki. Jadi pada bulan Desember ketika Mars retrograde di house ke-7 Capricorn, hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam bertindak, jangan bertindak berdasarkan emosional. Apalagi Rahu masih berada di house ketiga. Kata-kata diperhatikan Capricorn, kemungkinan ada hubungan yang rusak dengan pasangan bagi yang sudah menikah, atau dengan partnership, dengan kemitraan, ataupun dalam rekan kerja ya. Oke Capricorn, saya pikir cukup sampai di sini. Saya tidak membaca bacaan Vedic ini sesuai dengan urutan bulan, karena yang saya baca adalah posisi transitnya atau retrograde-nya planet, kemudian saya cocokkan dengan periode opositnya ya. Jadi teman-teman catat aja periode-periode tanggal yang memang sudah saya sebutkan, atau teman-teman boleh ulang-ulang lagi video ini sepanjang tahun 2024. Intinya 2024 adalah tahun yang teman-teman itu harus siap-siap untuk megang pedal ya. Kalau ibaratnya mengemudi, gigi 1 dan gigi 3. Kalau untuk tanjakan teman-teman pasang gigi 1 agar bisa menanjak, dan kalau sudah di daratan mulus tancap gas. Oke Capricorn, semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan Vedic astrologi secara personal, hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di Instagram Kristal Tarot Indonesia atau ada di channel YouTube New Kristal Tarot Reader. Semoga kita semua berbahagia dan mencapai banyak kemudahan di tahun 2024 dan sehat selalu untuk teman-teman Capricorn beserta keluarga. Thank you for watching. Bye-bye.